Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri mapping forex ya, dimana gue akan memberikan pandangan gue mengenai market ya di beberapa pair. Gue akan bahas 3 pair hari ini: Gold, Euro USD, dan GBP USD. View-nya adalah day trading. Oke, bagi kalian masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini ya, boleh coba lihat beberapa video di atas. At least kalian bisa belajar dari situ. Di situ ada playlist yang bisa kalian pantau ya untuk at least belajar forex secara gratis. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke, seperti biasa ya, gue berikan tips untuk day trading. Day trading adalah trading harian yang dimana kita menggunakan time frame H1 ke bawah. Jadi H1, M30 sampai M15, bahkan sampai ke M5 jika kalian mau. Oke, tipsnya yang pertama nih, yang dua di sebelah kanan dulu, adalah pantau beberapa pair yang menjadi andalan kalian supaya menjadi expertise di pair tersebut dan mengerti karakteristiknya. Lalu cek big news, apakah ada big news, news yang merah atau oranye ya kalau di Forex Factory, nanti kita akan lihat ke sana. Lalu ini yang metode yang saya gunakan ya. Kita membiarkan range di market Asia itu terbentuk. Range Asia itu adalah ketika jam 7 hingga jam 12 waktu Indonesia Barat ya. Saya pakai indikator untuk melihat support resistennya yang udah terbentuk di sesi Asia. Lalu kita mapping level-level penting di luar daripada range tersebut, apakah ada supply and demand yang penting di luar daripada range tersebut, ada support resistance yang penting atau tidak, dan kita hitung jarak dari batas support resistennya market Asia ke level tersebut untuk mendapatkan konteks ya. Konteksnya nanti kita bisa dapat fake out atau breakout. Fake out berarti kalau harga keluar ke atas, misalkan kita mencari fake out untuk sell, atau kalau misalkan harga keluar ke bawah, kita mencari fake out ya di level support berikutnya untuk buy. Breakout artinya kita memanfaatkan breakoutnya dan kita mengikuti searah dengan breakoutnya. Jadi misalkan breakout ke atas, kita tunggu retest untuk cari posisi buy naik ke atas. Oke, sekarang kita akan mulai masuk dan gue lihat dulu ya untuk hari ini. Oke, apakah ada news yang merah? Ini CHF ya. Jadi gue akan bahas 3 pair, Euro USD, GBP USD, dan Gold. Dan 8.30 ya, ada news merah di sini, core price index. Lalu ada jam 10 malam, manufacturing PMI. Jadi dari saat ini di sesinya Eropa ini cukup jauh untuk ke news tersebut ya. Jadi kalau seandainya ada breakout atau fake out yang terjadi di sesi London, itu saya rasa bisa kita manfaatin untuk trading. Kita sekarang masuk ke Euro USD terlebih dahulu. Pertama kita lihat dulu di grafik daily H4 dan H1 ya, untuk melihat bentangan trennya ya. Di sini kita melihat dia turun, di sini mulai naik di atas EMA 50 daily chart. Jadi di sini dia trennya bullish atau naik ya di daily. Di H4 juga sama, dia bullish juga. Oke. Di H1 ya, di sini ada resisten. Tapi sebenarnya dia juga sudah mulai memasuki bullish ya. So, di sini ya saya memberikan direction yaitu buy. Dan ini udah kebentuk ya sesi dari market Asia yang kotak warna biru di sini. Ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya. Oke. Dan kita coba hitung range-nya ya. Range-nya hanya sekitar 27 pips. Jadi ini kecil. Jadi biasanya kalau range di Asia itu kecil, dia bisa terjadi breakout ya. Jadi seandainya si Euro USD ini dia terjadi breakout, oke, di atas resisten di sini 1.0447 ya, breakout. Saya akan gunakan tunggu retest ya, kembali ke dalam candle momentum di sini ya, untuk diambil tradingan buy ke atas. Nah, oke, sekarang kita lihat di mana resisten berikutnya. Resisten berikutnya itu di atas sana ya. Dan ini kalau seandainya naik ya, range-nya itu cukup ada 40-an pips ke atas, dan kalau kita dapat setelah breakout dan kita ambil retestnya, kita bisa dapat sekitar 50 pips dengan stop loss. Misalkan kita bisa pasang di bawah daripada stop lossnya di sini, jadi risk to reward rasionya cukup baik ya kalau dia terjadi breakout ke atas. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, seandainya dia turun ke bawah nih, misalkan dia turun ya. Nah, di sini saya perhatikan ya, kita bikin range ke bawah 35 pips sampai 50 pips, dan di sini kita lihat ke kiri ya, di sini dia ada resisten yang penting, di sini dia naik lalu drop kuat ya, dan dia jebol ke atas ya. Dan ini resisten sebelumnya yang menjadi supply area di break, dan seharusnya dia bisa menjadi support atau demand area untuk posisi buy. Jadi di level tersebut ya, saya akan memutuskan untuk mencari tradingan untuk buy. Jadi level bawahnya 1.0384 sampai dengan 0390 untuk Euro USD. Jadi
Kalau turun saya cari fake out untuk buy, tapi kalau dia naik breakout saya akan tunggu retestnya untuk ngambil posisi buy. Nextnya di pair GBP USD. Ya, GBP USD juga kita lihat trennya ini uptrend ya di daily. H4 juga uptrend, H1 nya juga uptrend, jadi sama nih kurang lebih. Nah, di sini saya juga melihat mirip dengan Euro USD ya. Kita lihat dulu range Asia-nya itu juga kecil, cuma 30 pips ya. Jadi dia berpotensi terjadi breakout. Oke. Jika dia terjadi breakout, saya tunggu retest untuk ngambil buy ya. Naik ke atas dan ini resisten berikutnya di atas sana. Oke, jaraknya lebih besar nih untuk si GBP USD 54 pips sampai 60 pips ya. Kalau kita dapat di bawah sini. Oke, lalu untuk ngebuy di bawahnya di mana? Kalau dia jebol ke bawah, di sini ada jarak 50 pips ke bawah juga sama seperti Euro USD. Di sini dia naik lalu drop kuat, lalu di sini dia di break ya, dan ini berpotensi menjadi support, jadi resisten bisa menjadi support seandainya dia turun. Oke. Di sini saya akan mencari tradingan untuk buy. Jadi tetap judulnya adalah buy, levelnya 1.2016 sampai 1.2020 ya, fake out untuk buy. Dan ini udah mulai terjadi tembus ya, jadi tinggal nunggu koreksinya mungkin 1.2090 untuk ngambil buy naik ke atas GBP USD. Nextnya di gold, satu lagi di gold ya, ini juga sama. Kita lihat daily chart H4 dan H1, daily uptrend ya, ini semuanya sama ya karena dolar indeksnya lagi turun, H4 nya juga uptrend dan seterusnya. Nah, kalau di sini ya sama ya, kita ambil seandainya dia turun ya. Di sini ada dia ngayun sedikit, dan kalau kita lihat ke kiri ada beberapa resisten sebelumnya di sini ya, dan ini menjadi key level. Jadi seandainya dia turun di sini, saya akan memutuskan mencari tradingan untuk buy. Oke, levelnya 1768. Lalu jika dia naik ke atas, saya akan ambil breakout ya, breakout and retest. Di sini dia ada 1 2 3 candle momentum ya, jadi biarkan dia keluar. Saya tunggu retestnya mungkin ke 1778 untuk diambil buy, dan ini mungkin naiknya bisa lebih besar ya, karena si gold ini di sini ada beberapa resisten yang kemungkinan akan ditembus ya, karena ini resistennya ada beberapa udah di touch beberapa kali ya. Oke. Dan seandainya dia jebol naik ke atas, targetnya mungkin ya kita bisa ambil di sini Fibonacci. Oke. Tarik dari atas ke bawah. Ya, kita make sure taruhnya bener ya. Jadi kita ambil di titik tertinggi di sini, high-nya, dan low-nya di titik terendah. Oke. Nah, ini kita bisa ambil level 1.272 Fibonacci, jadi 1803 ya. Jadi saya rasa gold berpotensi untuk naik hingga 1803 di hari ini. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.